Salam dari channel Hikayat Ulama Nusantara, inspirasi ulama Indonesia. Ditonton ya, semoga bermanfaat. Memberikan secercah cahaya dan sebuah harapan. Bismillahirrohmanirrohim. Bagi bangsa Indonesia, apalagi orang Jawa, tidak asing lagi untuk namanya didengar. Dia adalah sosok ulama dan pendiri organisasi Islam Nahdlatul Ulama. Seorang pahlawan nasional yang berpengaruh di abad ke-20. Ya, ini adalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Beliau lahir pada Selasa Kliwon, 24 Zulqa'dah 1287 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 14 Februari L871 Masehi, di Pesantren Gedang, Desa Tambak Rejo, sekitar 2 km, ke arah utara kota Jombang. Putra ketiga dari 11 bersaudara pasangan Kiai Asy'ari dan Nyai Halimah. Dari jalur ayah, nasab Kiai Hasyim bersambung kepada Maulana Ishaq hingga Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir. Sedangkan dari jalur ibu, nasabnya bersambung kepada Raja Brawijaya ke-6, Lembu Peteng, yang berputra Karebet atau Jaka Tingkir. Jaka Tingkir adalah Raja Pajang pertama, tahun 1568 Masehi, dengan gelar Sultan Pajang atau Pangeran Adiwijaya. Bakat kepemimpinan Kiai Hasyim sudah tampak sejak masa kanak-kanak. Ketika bermain dengan teman-teman sebayanya, Hasyim kecil selalu menjadi penengah. Jika melihat temannya melanggar aturan permainan, ia akan menegurnya. Dia membuat temannya sangat senang bermain, karena sifatnya yang suka menolong dan melindungi sesama. Pada tahun 1293 Hijriah, 1876 Masehi, tepatnya ketika berusia 6 tahun, Hasyim kecil bersama kedua orang tuanya pindah ke Desa Keras, sekitar 8 km, ke selatan kota Jombang. Kepindahan mereka adalah untuk membina masyarakat di sana. Di Desa Keras, Kiai Asy'ari diberi tanah oleh sang kepala desa, yang kemudian digunakan untuk membangun rumah, masjid, dan pesantren. Disinilah Hasyim kecil dididik dasar-dasar ilmu agama oleh orang tuanya. Hasyim juga dapat melihat secara langsung bagaimana ayahnya membina dan mendidik para santri. Hasyim hidup menyatu bersama santri. Ia mampu menyelami kehidupan santri yang penuh kesederhanaan dan kebersamaan. Semua itu memberikan pengaruh yang sangat besar pada pertumbuhan jiwa dan pembentukan wataknya di kemudian hari. Hal ini ditunjang oleh kecerdasannya yang memang brilian. Dalam usia 13 tahun, Hasyim sudah bisa membantu ayahnya mengajar santri-santri yang lebih besar daripada dirinya. Di samping cerdas, Hasyim juga dikenal rajin bekerja. Watak kemandirian yang ditanamkan sang kakek, mendorongnya untuk berusaha memenuhi kebutuhan diri sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Itu sebabnya, Hasyim selalu memanfaatkan waktu luangnya untuk belajar mencari nafkah dengan bertani dan berdagang. Hasilnya kemudian dibelikan kitab dan digunakan untuk bekal menuntut ilmu. Pada usia 15 tahun, remaja Hasyim meninggalkan kedua orang tuanya untuk berkelana memperdalam ilmu pengetahuan. Mula-mula ia menjadi santri di pesantren Wonorejo Jombang, lalu pesantren Wonokoyo Probolinggo, kemudian pesantren Langitan Tuban, dan pesantren Trenggilis Surabaya. Belum puas dengan ilmu yang diperolehnya, Hasyim melanjutkan rihlah ilmiahnya ke pesantren Kademangan, Bangkalan, Madura, di bawah asuhan Kiai Kholil bin Abdul Latif yang terkenal waliullah itu. Setelah 5 tahun menuntut ilmu di Bangkalan, pada tahun 1307 Hijriah, 1891 Masehi, Kiai Hasyim kembali ke tanah Jawa dan belajar di pesantren Siwalan, Panji, Sidoarjo, di bawah bimbingan Kiai Yakub. Pemuda Hasyim belajar selama 5 tahun di sana. Lalu pada usia 21 tahun, dia dinikahkan dengan Nafisah, salah seorang putri Kiai Yakub. Pernikahan itu dilangsungkan pada tahun 1892 Masehi, 1308 Hijriah. Tidak lama kemudian, Kiai Hasyim bersama istri dan mertuanya berangkat ke Mekah guna menunaikan ibadah haji. Kesempatan di Tanah Suci juga digunakan untuk memperdalam ilmu pengetahuan. Hampir seluruh disiplin ilmu agama dipelajarinya, terutama ilmu hadis. 7 bulan telah berlalu, Nyai Nafisah pun melahirkan seorang putra yang diberi nama Abdullah. Kiai Hasyim bersama istri dan mertuanya sangat bahagia dengan kelahiran bayi mungil tersebut. Perjalanan hidup terkadang sulit diduga, gembira dan sedih datang silih berganti. Demikian juga yang dialami Kiai Hasyim.
Di tengah kegembiraan memperoleh buah hati, sang istri mengalami sakit parah dan kemudian meninggal dunia di tanah suci Mekah. 40 hari kemudian, putra beliau, Abdullah, menyusul sang ibu. Kesedihan Kiai Hashim nyaris tak tertahankan. Namun beliau selalu ingat kepada Allah dengan melaksanakan tawaf dan ibadah-ibadah lainnya. Beberapa bulan kemudian, Kiai Hashim kembali ke Indonesia untuk mengantar mertuanya pulang. Seiring waktu berjalan, kerinduan akan tanah suci mengetuk hati Kiai Hashim untuk kembali lagi ke kota Mekah. Pada tahun 1309 Hijriah, 1893 Masehi, beliau berangkat kembali ke Mekah bersama adik kandungnya, Anis. Namun Allah kembali menguji kesabaran Kiai Hashim, karena tak lama setelah tiba di Mekah, Anis dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Peristiwa ini tidak membuat Kiai Hashim hanyut dalam kesedihan. Kiai Hashim justru semakin mencurahkan seluruh waktunya untuk belajar dan mendekatkan diri kepada Allah. Di tengah-tengah kesibukan menuntut ilmu, beliau menyempatkan diri berziarah ke tempat-tempat mustajab, seperti Padang Arafah, Gua Hiro, Makam Ibrahim, termasuk ke makam Rasulullah. Setiap Sabtu pagi beliau berangkat menuju Goa Hiro, di Jabal Nur, kurang lebih 10 km, di luar kota Mekah, untuk mempelajari dan menghafalkan hadis-hadis Nabi. Setiap berangkat menuju Goa Hiro, Kiai Hashim selalu membawa Al-Quran dan kitab-kitab yang ingin dipelajarinya. Beliau juga membawa perbekalan untuk dimakan selama 6 hari di sana. Jika hari Jumat tiba, beliau bergegas turun menuju kota Mekah guna menunaikan salat Jumat di sana. Kiai Hashim juga rajin menemui ulama-ulama besar untuk belajar dan mengambil berkah dari mereka. Guru-guru Kiai Hashim selama di Mekah, antara lain, Syekh Shuaib ibn Abdurrahman, Syekh Mahfuz at-Turmusi, Syekh Hatib al-Minakabawi, Syekh Ahmad Amin al-Atar, Syekh Ibrahim Arab, Syekh Said al-Yamani, Syekh Rahmatullah, dan Syekh Bafadal. Sejumlah Sayyid juga menjadi gurunya, antara lain, Sayyid Abbas al-Maliki, Sayyid Sultan Hashim al-Dakistani, Sayyid Abdullah al-Zawawi, Sayyid Ahmad bin Hasan al-Atas, Sayyid Alwi al-Segaf, Sayyid Abu Bakar Syata al-Dimyati, dan Sayyid Husain al-Habsyi yang saat itu menjadi mufti di Makkah. Di antara mereka, ada 3 orang yang sangat mempengaruhi wawasan keilmuan Kiai Hashim, yaitu Sayyid Alwi bin Ahmad al-Segaf, Sayyid Husain al-Habsyi, dan Syekh Mahfuz al-Turmusi. Setelah ilmunya dinilai mumpuni, Kiai Hashim dipercaya untuk mengajar di Masjidil Haram bersama 7 ulama Indonesia lainnya, seperti Syekh Nawawi al-Bantani, Syekh Ahmad Khatib al-Minakabawi, dan yang lain. Di sana beliau mempunyai banyak murid dari berbagai negara. Di antaranya ialah Syekh Sadullah Al-Maimani, mufti di Bombay, India, Syekh Umar Hamdan, ahli hadis di Mekah, Al-Shihab Ahmad ibn Abdullah, Syria Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Tambak Beras, Jombang, Kiai Haji Raden Asnawi, Kudus, Kiai Haji Dahlan, Kudus, Kiai Haji Bisri Syansuri, Denanyar, Jombang, dan Kiai Haji Soleh Tayu. Pada tahun ke-7 di Makkah, tepatnya tahun 1899 Masehi, 1315 Hijriah, datang rombongan jamaah haji dari Indonesia. Di antara rombongan terdapat Kiai Romli dari desa Karangkatas Kediri, beserta putrinya yang bernama Khadijah. Kiai Romli yang bersimpati kepada Kiai Hashim mengambilnya sebagai menantu untuk dijodohkan dengan putrinya, Khadijah. Setelah pernikahan itu, Kiai Hashim bersama istrinya pulang kembali ke tanah air. Pada awalnya, beliau tinggal di Kediri selama beberapa bulan. Menurut sumber lainnya, Kiai Hashim langsung menuju pesantren Gedang yang diasuh oleh Kiai Usman, dan tinggal di sana membantu sang kakek. Setelah itu beliau membantu ayahnya, Kiai Asyari, mengajar di Pondok Keras. Pada tahun 1899 Masehi, Kiai Hashim membeli sebidang tanah dari seorang dalang di Duku Tebuireng. Letaknya kira-kira 200 meter sebelah barat pabrik gula cukir, pabrik yang telah berdiri sejak tahun 1870. Duku Tebuireng terletak di arah timur Desa Keras, kurang lebih 1 km. Di sana beliau membangun sebuah bangunan yang terbuat dari bambu, bahasa Jawanya teratak yang digunakan sebagai tempat tinggal. Dari teratak kecil inilah embrio pesantren Tebuireng dimulai. Kiai Hashim mengajar dan salat berjamaah di teratak bagian depan, sedangkan teratak bagian belakang dijadikan tempat tinggal. Saat itu santrinya berjumlah 8 orang dan 3 bulan kemudian meningkat menjadi 28 orang. Setelah 2 tahun membangun Tebuireng, Kiai Hashim kembali harus kehilangan istri tercintanya, Nyai Khadijah.
Saat itu perjuangan mereka sudah menampakkan hasil yang menggembirakan. Kiai Hashim kemudian menikah kembali dengan Nyai Nafiko, putri Kiai Ilyas, pengasuh pesantren Sewulan Madiun. Dari pernikahan ini Kiai Hashim dikaruniai 10 anak, yaitu 1. Hanah, 2. Khoiriyah, 3. Aisyah, 4. Azah, 5. Abdul Wahid, 6. Abdul Hakim, Abdul Kholik, 7. Abdul Karim, 8. Ubaidillah, 9. Masuroh, 10. Muhammad Yusuf. Pada akhir dekade 1920-an, Nyai Nafikoh wafat sehingga Kiai Hashim menikah kembali dengan Nyai Masruroh, putri Kiai Hasan, pengasuh pondok pesantren Kapurejo, Pagu, Kediri. Dari pernikahan ini, Kiai Hashim dikarunia 4 orang putra-putri, yaitu 1. Abdul Qadir, 2. Fatimah, 3. Khotijah, 4. Muhammad Yakub. Sebagaimana kita mafhum bersama bahwa pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah, tanggal 31 Januari tahun 1926 Masehi, organisasi tersebut secara resmi didirikan, dengan nama Nahdlatul Ulama, yang artinya kebangkitan ulama. Kiai Hashim dipercaya sebagai Rais Akbar pertama. Kelak, Jamiah ini menjadi organisasi dengan anggota terbesar di Indonesia, bahkan di Asia, dan ini nyata adanya. Tapi sebelum mendirikan organisasi tersebut, Kiai Hashim berjuang sampai titik penghabisan dengan maksud menjaga akidah umat dan keutuhan berbangsa. Tanggal 25 Juli tahun 1947 Masehi atau tanggal 7 Ramadan 1366 Hijriah, Hadratuis Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari dipanggil Yang Maha Kuasa. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Demikian hikayat singkat dari perjalanan hidup Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, dan keteladanan yang dapat kita contoh. 1. Semangat juang untuk mencapai harapan. 2. Cinta mendidik dan berkiprah. 3. Suka menolong sesama. 4. Konsisten, komitmen dan loyalitas budaya. 5. Senantiasa takorup kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Sumber, tebuireng.com, kompas.com.